Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal ngintip isi buku panduan para peretas buat ngebongkar langkah pertama yang paling penting dalam setiap serangan cyber. Yuk kita selami dunia strategis peretasan. Kalau bayangan Anda soal hacking itu kayak di film-film, ada orang ngetik super cepat di keyboard yang nyala-nyala terus tiba-tiba masuk ke sistem. Nah, buang jauh-jauh deh pikiran itu. Kenyataannya jauh lebih terencana dan jauh lebih senyap. Serangan cyber yang paling canggih itu mulainya bukan dengan paksaan, tapi dengan pengumpulan intelijen. Ini tuh kayak main catur, butuh kesabaran, ngumpulin ribuan petunjuk kecil yang bertebaran di internet, satu persatu. Nah, ini dia istilah kuncinya, footprinting. Inilah fondasi dari setiap peretasan yang sukses. Anggap aja ini kayak pengintaian. Sebelum seorang jenderal ngirim pasukan, dia pasti pelajari dulu kan peta medannya? Nah, peretas juga gitu di dunia digital. Jadi gimana caranya para peretas ini melakukan pengintaian digital? Ternyata ada dua pendekatan utama, dan perbedaannya tuh penting banget buat diketahui. Yang pertama, pengintaian pasif. Anggap aja Anda jadi detektif swasta. Anda ngumpulin info dari sumber-sumber yang emang udah tersedia buat umum tanpa nyentuh target sama sekali. Cara ini susah banget dideteksi. Nah, kalau pengintaian aktif, ini lebih kayak langsung ngetuk pintu rumah target. Anda berinteraksi langsung sama sistem mereka yang tentunya lebih beresiko ketahuan. Oke, kita bahas strategi yang pertama. Anda pasti kaget deh, seberapa banyak info yang bisa ditemuin cuma pakai alat yang kita semua pakai tiap hari. Teknik ini namanya Google Hacking. Pakai perintah pencarian khusus yang biasa disebut DORCs, peretas bisa nyaring jutaan halaman web buat nemuin file-file sensitif yang nggak sengaja kebuka buat publik. Coba deh bayangin seberapa ampuhnya ini. Cuma dengan satu baris perintah pencarian sederhana, seorang penyerang bisa nemuin file presentasi internal dari sebuah universitas yang ada kata kunci diagram jaringan. Hasilnya, bisa jadi itu cetak biru seluruh jaringan mereka, terbuka buat siapa aja yang mau ngedownload. Oke, perusahaan mungkin sadar mereka salah dan hapus filmnya. Tapi, ya seperti yang kita tahu, jejak di internet itu susah banget hilangnya. Internet nggak pernah benar-benar lupa. Ada alat kayak Internet Archives Wayback Machine, ini tuh kayak mesin waktu digital. Peretas bisa pakai ini buat lihat versi lama dari sebuah website, nemuin info soal teknologi jadul yang mungkin masih dipakai, nama mantan karyawan, atau detail kontak lama yang bisa dimanfaatin. Oke, selanjutnya kita bakal lihat gimana infrastruktur digital sebuah perusahaan itu sendiri bisa jadi sumber bocoran, bahkan tanpa ada kesalahan dari manusianya. Tiap kali Anda ngetik nama website, ada sistem namanya DNS, Domain Name System, yang kerja di belakang layar, nerjemahin nama itu jadi alamat IP. Nah, bagi peretas, catatan-catatan DNS ini tuh ibarat buku telepon publik buat seluruh jaringan target. Tiap jenis catatan ini tuh petunjuk. Catatan MX misalnya itu nunjukin langsung server email mereka. Wah, ini target empuk banget buat serangan phishing. Catatan lain kayak CNAME bisa ngebongkar layanan pihak ketiga yang mereka pakai, yang mungkin aja punya celah keamanan sendiri. Sedikit demi sedikit, peta serangan mulai tergambar jelas. Selain DNS, ada yang namanya pencarian WHOIS. Ini kayak ngecek surat tanah buat properti digital. Ini ngasih tahu siapa pemilik domainnya dan yang paling penting, net range, yaitu seluruh blok alamat IP yang jadi milik organisasi itu. Ada beberapa cara buat dapetin data ini. Kadang butuh satu langkah, kadang dua. Tapi intinya sama aja. Ini semua ngebuka batasan wilayah digital target dan ngasih tahu peretas di mana tepatnya mereka harus mulai mencari. Teknologi itu cuma separuh cerita. Sering banget, titik terlemah dalam keamanan itu bukan softwarenya, tapi ya orang-orang yang ngejalaninnya. Bayangin skenario ini ya. Ada admin jaringan yang lagi frustrasi, terus dia posting di forum publik. Tolong dong, firewall Cisco kami kok crash terus ya? Dalam satu kalimat aja, dia baru aja ngasih dua informasi berharga. Merek firewall yang mereka pakai, dan fakta bahwa firewall itu lagi bermasalah. Dan percaya nggak percaya, salah satu tambang emas intelijen itu seringkali dari Departemen HRD. Iya beneran, dari lowongan kerja. Mereka secara terang-terangan nyantumin tiap kali software, hardware, dan versi yang mereka pakai. Ini pada dasarnya ngasih daftar belanja ke peretas tentang sistem mana yang harus jadi target. Strategi terakhir ini lebih gila lagi. Kita bakal ninggalin Google dan masuk ke sudut internet yang lebih dalam. Pakai alat yang khusus dirancang buat nemuin perangkat, bukan halaman web. Gini deh bedanya. Google itu ngindeks web, tapi mesin pencari kayak Shodan dan Sensis, mereka ngindeks perangkat yang nyambung ke internet. Perbedaannya drastis.
Jadi kita udah nggak ngomongin nemuin dokumen lagi, tapi nemuin infrastruktur krusial, pembangkit listrik, sistem kontrol lalu lintas, dan server-server yang rentan. Alat-alat ini ngasih detail yang luar biasa. Peretas bisa cari server dengan versi Windows tertentu, di kota tertentu, yang punya port tertentu yang kebuka. Ini sama aja kayak ngasih mereka kemampuan buat milih target empuk dari miliaran perangkat di seluruh dunia dengan presisi seorang dokter bedah. Jadi, setelah semua pengintaian ini, pakai Google, analisis DNS, ngintip media sosial, sampai nge-scan perangkat, apa sih tujuan akhirnya? Tujuannya itu bukan cuma ngumpulin data, tapi mengubah tumpukan data itu jadi strategi. Semua info ini dirangkai buat ngebangun database kelemahan target, nyari jalan masuk termudah, dan ngerencanain serangan yang efektif bahkan sebelum satu baris kode jahat ditulis. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang penting banget. Kalau segini banyaknya informasi yang bisa ditemuin cuma dari sumber publik, coba pikirin deh, jejak digital apa yang tanpa sadar udah Anda atau perusahaan Anda tinggalin di luar sana, yang mungkin cuma nunggu waktu buat ditemuin?